Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Yuli Asari dengan NIM E1C022137 dari kelas 6D. Pernah nggak sih kalian dengar orang ngomong tapi kita harus mikir dulu buat ngerti maksud sebenarnya? Misalnya ada yang bilang dia belum datang. Nah, dia itu siapa? Kok nggak jelas? Nah, disinilah kita mulai membahas dua hal penting dalam bahasa, yaitu referensi dan iferensi. Referensi dan iferensi merupakan dua konsep penting dalam kajian pragmatik yang membantu kita memahami makna dalam tuturan atau teks secara lebih mendalam. Referensi adalah hubungan antara unsur kebahasaan seperti kata atau frasa dengan objek yang dirujuk di dunia nyata atau dalam pikiran. Dalam komunikasi sehari-hari, referensi digunakan untuk merujuk pada sesuatu agar pendengar atau pembaca mengetahui siapa atau apa yang dimaksud. Misalnya ketika seseorang mengatakan dia sudah pulang, maka kata dia merupakan referensi yang merujuk pada individu tertentu. Namun, siapa dia yang dimaksud hanya dapat dipahami melalui konteks. Oleh karena itu, referensi dalam pragmatik sangat bergantung pada konteks situasi, budaya, dan pengetahuan bersama antara penutur dan pendengar. Sementara itu, inferensi adalah proses penarikan kesimpulan berdasarkan informasi yang tersedia, baik tersurat maupun yang tersirat. Dalam komunikasi, tidak semua hal dikatakan secara langsung. Seringkali penutur menyampaikan sesuatu dengan isyarat, kalimat yang tidak lengkap, atau bahkan melalui nada bicara. Pendengar harus menggunakan logika, pengetahuan, latar belakang, dan konteks situasi untuk memahami maksud sebenarnya. Contohnya, jika seseorang ditanya, "Sudah makan?" lalu ia menjawab, "Saya baru beli kopi." Maka inferensi yang dapat ditarik adalah bahwa orang tersebut belum makan. Nah, proses seperti ini disebut inferensi pragmatis yang berperan penting dalam memahami maksud tersembunyi dalam komunikasi. Dalam kajian ini, teori yang digunakan berakar dari pragmatik, khususnya teori referensi dan iferensi menurut tokoh-tokoh seperti Stephen Levinson dan H.P. Grace. Misalnya, Grace menjelaskan bahwa dalam komunikasi, penutur tidak hanya menyampaikan makna literal, tetapi juga makna implisit atau implikatur yang hanya bisa dipahami melalui inferensi. Selain itu, kajian ini juga menggunakan konsep seperti konteks situasional, budaya, dan pengetahuan bersama untuk menjelaskan bagaimana referensi dan iferensi dibentuk dan dipahami. Ketiga jenis referensi utama, personal, temporal, dan spesial menunjukkan bagaimana waktu, tempat, dan siapa yang berbicara sangat mempengaruhi makna dari ujaran. Fenomena bahasa yang membuat kita harus memahami referensi dan iferensi terjadi karena bahasa bersifat hemat dan kontekstual. Dalam banyak percakapan, penutur tidak menyebutkan semua informasi secara lengkap, melainkan mengandalkan kemampuan pendengar untuk mengisi kekosongan makna. Misalnya, dalam kalimat "dia akan datang besok", kita harus tahu siapa dia dan kapan besok itu. Tanpa konteks, makna menjadi kabur. Oleh karena itu, referensi memberikan titik acuan, sedangkan iferensi melengkapi pemahaman makna yang tidak tersurat. Keduanya seperti dua sisi mata uang yang saling melengkapi dalam membangun wacana yang utuh, kohensif, dan koheren. Namun, dalam praktiknya, penggunaan kata dan frasa sering menemui sejumlah permasalahan. Salah satu masalah utama adalah ambiguitas referensial, yaitu ketidakjelasan tentang siapa atau apa yang dimaksud dalam tuturan. Selain itu, kesalahan dalam menarik iferensi juga sering terjadi,
terutama jika pendengar tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan penutur. Hal ini dipengaruhi oleh penggunaan kata-kata diksis seperti ini, itu, di sana, atau kemarin yang maknanya sangat tergantung pada waktu dan tempat pembicaraan berlangsung. Kekaburan makna akibat kurangnya konteks ini membuat pemahaman menjadi salah arah. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa solusi dapat diterapkan. Pertama, penting untuk memberikan pelatihan literasi wacana atau pembelajaran pragmatik agar siswa dan pembaca memahami bagaimana bahasa bekerja secara kontekstual. Kedua, guru atau penulis dapat memberikan penjelasan eksplisit tentang referensi dan inferensi dalam teks. Ketiga, perlu diterapkan strategi membaca kritis agar pembaca terbiasa menarik makna implisit dengan tepat. Terakhir, penyediaan konteks yang cukup dalam percakapan atau teks sangat penting agar referensi dan inferensi dapat dipahami dengan benar. Dengan memahami dan menguasai konsep referensi dan inferensi, kita dapat meningkatkan kemampuan berbahasa secara lebih efektif dan menyeluruh. Nah, jadi teman-teman, sebagai kesimpulan, referensi dan inferensi adalah dua kunci dalam memahami makna bahasa. Referensi menunjuk secara langsung, sementara inferensi membantu kita menyimpulkan makna yang tersembunyi. Nah, keduanya sangat bergantung pada konteks. Dengan memahami kedua konsep ini, kita bisa berkomunikasi lebih efektif dan menghindari kesalahpahaman. Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.